Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau banyak menerima banyak serangan dan kezaliman dari orang-orang kafir. Dikisahkan, pada akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar, yaitu sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Rasulullah meminta penduduknya menyerah karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar ini dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun, penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah hingga akhirnya terjadi perang yang memakan banyak korban. Perang Khaybar sendiri diakhiri dengan perundingan damai antara kaum Muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesepakatan bersama. Salah satunya adalah, yaitu penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panen mereka kepada umat Islam Madinah mengingat pertempuran Khaybar dimenangkan umat Islam. Kemudian, perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai. Namun, tidak sedikit penduduknya yang masih menyimpan dendam. Zainab binti Haris adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tidak rela dengan kaum muslimin karena telah menghabisi orang-orang terkasihnya. Ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah yang menjadi pimpinan tertinggi kaum muslimin kala itu. Balas dendam adalah motif yang digunakan Zainab binti Haris sehingga ia menyiapkan rencana untuk meracuni Rasulullah. Zainab binti Haris mulai melancarkan rencananya itu setelah perundingan damai dijalankan dan kaum muslim masih berada di Khaybar. Mula-mula ia bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi perihal makanan kesukaan Rasulullah. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Rasulullah adalah bagian dada depan dan pundak domba, Zainab kemudian menyiapkan hidangan domba panggang dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Rasulullah pada petang hari selepas sang Nabi selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Awalnya, Rasulullah merasa ragu dengan hidangan itu. Namun, Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah dan bukan sedekah. Lalu, Rasulullah menerima tanpa ada kecurigaan sedikitpun. Rasulullah bersama para sahabatnya kemudian memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Ketika makanan Nabi Muhammad diberi racun oleh wanita Yahudi, ajaibnya makanan itu bisa memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya makanan itu benar-benar beracun. Peristiwa menakjubkan ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Atas seizin Allah, hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun bisa memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasul-Nya. Setelah kejadian itu, Rasulullah lantas menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu dibekam untuk mengeluarkan racun. Namun demikian, insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Bishr bin Al-Bara meskipun ia sudah dibekam. Racun dalam domba panggang yang dimakan Nabi ini juga memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah. Bahkan, Rasulullah merasakan sakit parah akibat racun dalam peristiwa Khaybar itu 1 hari sebelum wafatnya. Setelah kejadian itu, Rasulullah lantas memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bishr bin Al-Bara tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Inilah sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Ternyata, keputusan Rasulullah ini mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubur racun itu lantas luluh hatinya dan langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Subhanallah, semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia Nabi Muhammad ini, amin.